Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gua Pujaro Sandi. Dan gimana kabar kalian pada hari ini? Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari marah macam bahaya. Di kesempatan video kali ini gua bakal membahas keresahan semua driver ojol dimanapun berada, yaitu 3 kesalahan driver gagal gacor. Mungkin kalian salah satunya yang nonton video gua ini merasakan kalian udah terapi bener-bener akun kalian, udah menjalankan yang dikasih saran oleh rekan-rekan kalian yang orang-orang gacor, tapi mungkin gacornya cuma 10 hari tapi anyepnya berbulan-bulan, atau gacornya cuma 5 hari doang tapi anyepnya seumur hidup gitu kan. Atau mungkin sebaliknya, atau mungkin ada juga yang gacornya cuma dikasih 1 hari sisanya anyep berkepanjangan. Nah, di video kali ini salah satunya gue bahas karena komen-komen kalian, pertanyaan-pertanyaan kalian. Jadi gue pengen bahas di video kali ini. Jadi simak sampai akhir videonya supaya kalian tidak gagal paham. Dan sekali lagi, bagi rekan-rekan semuanya yang nonton video gue, kalau kalian pengen bertanya seputar driver ojol atau mungkin yang gue jelasin ini kurang jelas, kalian bisa tulis di kolom komentar. Nanti langsung gue jawab melalui video pendek di YouTube gue ya. Jadi gue khususkan mulai udah beberapa hari yang lalu ini gue buat video pendek untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian ya. Jadi kalau seandainya gue jawabnya pakai gue ketik di kolom komentar, kadang kalian kurang jelas, masih nanya beberapa kali lagi. Tapi kalau kalian nanya terus gue langsung gue jawab lewat video, insya Allah kalian paham. Dan juga mungkin pertanyaan kalian tuh mewakilkan pertanyaan-pertanyaan lainnya. Jadi satu orang yang bertanya tapi semua orang udah terjawab dengan pertanyaan kalian gitu kan, kalau gue jawabnya melalui video. Nah, dan juga gimana kabar-kabar orderan di daerah kalian masing-masing, apalagi mungkin pembawa orderan Go Ride ya, kan anak sekolah udah mulai aktif kembali gitu kan. Semoga kalian diberikan kegacoran-kegacoran gitu kan. Kalau yang belum gacor ya terus konsisten terus. Dan juga mungkin untuk pemain-pemain GoSend, GoFood udah mulai aktivitas kembali, mulai pengiriman paket juga kayaknya kalau daerah gue sendiri udah lumayan banyak juga, dan juga pemesanan GoFood juga udah lumayan. Tapi tidak menutup kemungkinan mungkin orderan Gojek ini juga sedikitnya berkurang mungkin ya, kalau menurut analisis gue di lapangan, karena banyaknya persaingan aplikasi gitu kan. Tapi bukan berarti kita membenci rekan-rekan kita yang beda bendera gitu kan. Kita walaupun kita mau bendera hijau, kuning, merah, apapun itu, kita sama-sama driver ojol di lapangan ya. Driver tuh tidak ada kaitannya dengan persaingan harga atau persaingan bendera gitu kan, tidak ada. Kita sama driver, apapun yang di jalanan, apapun masalahnya pasti kita saling bantu ya. Jadi jangan saling membenci. Oke, langsung aja di sini gue bakal menjabarkan sedetail-detail mungkin. Mohon maaf jika seandainya penjelasan gue kurang kalian pahami, tapi semoga ini sudah gue berusaha untuk menjelaskan semaksimal mungkin supaya kalian memahami dengan mudah gitu ya. Oke, di sini gue tulis 3 kesalahan driver gagal gacor ya. Mungkin kalau kalian yang udah gacor akunnya, mau mempertahankan akunnya, atau mungkin kalian yang cuman 2 hari 3 hari dikasih gacor sisanya anyep terus, wajib simak video ini sampai akhir ya. Sekali lagi bukan bermaksud menggurui, ingat ini cuman sharing aja. Kalau kalian pengen pakai caranya silahkan, nggak pakai juga tidak ada masalah. Mungkin kalau kalian punya cara lain, tulis di kolom komentar juga. Pertama, penyebab kalian itu cuma dikasih gacor beberapa saat doang, atau minggu ini gacor, minggu besoknya tidak gacor, itu ada fatal banget yang namanya, kalau gue pribadi itu jam on beat kalian ya. Nggak bosen-bosen gue terangin jam on beat, tapi ini di sini sedikit berbeda. Kenapa kalian ada gacor ada tidaknya? Nah, di sini terbagi. Dan juga gue jelasin di sini karena kan banyak juga driver-driver yang mempermasalahkan jam on beat 12 sampai 14 jam yang sering gua sebutkan gitu kan. Capek lah, kita ini hanya mitra bukan karyawan dan lainnya. Di sini gua kasih contoh di sini ya. Jika kalian itu pengen ngebeat 14 jam, gua kasih contoh. Kalau kalian ini mulainya jam 5 pagi nih ya. Jam 5 pagi kalian udah mulai aktifin habis sholat subuh, kalau yang muslim kan aktifin, terhitung kalian cuma nyampe jam 7 malam aja, kalian udah bisa pulang. Dan udah bisa dapat 14 jam gitu kan. Mungkin dilebihin sedikit jam 8 lah, karena dipotong jam sholat, jam istirahat gitu kan, aplikasi on gitu kan. Nah, dari jam segini tuh kita bukan kerja rodi gitu kan, tapi kita bisa santai duduk nyender, apapun itu kita atur waktunya semaksimal mungkin. Yang penting kita dapat 14 jam ini nih. Makanya gue tekankan keluar habis subuh itu supaya kalian tidak terlalu malam pulangnya. Yang kedua, kalau kalian keluarnya jam 9 pagi ya, di sini jam 10 malam kalian udah bisa pulang juga, karena udah mendapatkan kurang lebih 14 jam on beat gitu kan, secara konsisten.
Nah, yang jadi masalahnya, kenapa bang, gue udah konsisten keluar dari jam 5 atau dari jam 9, pulangnya jam 10 malam atau jam 7 malam, tapi gue cuman gacornya paling cuman seminggu, 5 hari, sisanya hanya berkepanjangan. Nah, ini di sini yang terpentingnya, yaitu kalian kadang tidak ada konsisten di jam 5. Contoh, gue kasih contoh banyak driver yang dengan mata kepala gue sendiri gue lihat ya, ada juga rekan driver gue di jalanan cerita, kenapa aja gue keluar subuh tapi anyep baik gitu kan. Nah, di sini kalian contoh driver ada yang keluar jam 5 sampai jam 7 malam. Nah, tiba-tiba entah hari keberapa ketiga dia keluar jam 9 karena banyak faktor. Contohnya, gue nggak bisa bang keluar jam 5 terus karena gue pengen nganter anak gue sekolah atau pengen jemput anak gue sekolah. Nah, makanya kalian tuh wajib mengaturnya. Contohnya, kalian kalau mau keluar jam 5 subuh, ya kalian pastikan kalau kalian memang prioritas di ojol gitu kan. Nggak ada kerjaan rumah tangga, nggak ada kerjaan sampingan dan lain-lainnya. Tapi kalau pagi-pagi kalian dari jam 7 sampai jam 9 ada kerjaan, apapun itu, ya kalian gunakan yang jam 9 atau jam 10 keluarnya. Jadi jangan dibolak-balik, seminggu keluar jam 5, seminggu keluar jam 9, atau 3 hari keluar jam 5, 3 hari keluar jam 9, gitu kan. Kemungkinan besar algoritmanya akun kalian juga bakal bingung nyari historinya. Kadang mungkin yang keluar jam 5 ini jam 6 atau jam 7 udah dapat penglaris, tiba-tiba besoknya jam 9 nganclong lagi, nunggu lagi, jeda lagi, delay lagi, nunggu jam 11 dapat orderan lagi, nganclong lagi jam 5 keluarnya, gitu terus tuh. Jadi secara tidak langsung sistem tuh juga bingung mau ngasih story kalian tuh jam berapa, kebiasaan akun kalian dapatnya berapa, itu bingung. Karena kan ini yang ngasih orderan kita kan perantaranya kan sistem ya. Jadi bukan manual orang gua ngasih orderan ke kalian, bukan seperti itu kan. Jadi kita ngikutin alurnya seperti apa. Banyak driver gacor yang konsisten jam segitu. Kecuali nih kalau kalian udah gacor berkepanjangan nih, gacor sebulan tuh full 30 trip umpamanya. Ya kalau kalian contohnya seminggu 2 kali keluar jam 9 karena mungkin ada keperluan di pagi hari atau di subuh hari, ya nggak ada masalah. Tapi kalau masa kalian lagi terapi, ini yang wajib diperhatiin. Gue sadar gak semua driver bisa ngelakuin konsisten ini, makanya gak semua driver itu gacor gitu kan. Jadi seperti ini, gua akumulasi seperti ini. Dari 100% driver ya, yang rajin itu mungkin cuma 30%. Yang masuk dalam kategori biasa aja ngojeknya itu mungkin cuma 70-80%. Nah, tinggal kalian pilih, kalian mau masuk yang kategori 20% dari semua driver apa yang 80%-nya, seperti itu. Jadi kan harus tahu waktu kalian itu paginya seperti apa, mau pilih jam on beat yang mana gitu kan. Terapin terus, seminggu gagal, lagi lanjut 2 minggu, 3 minggu, sebulan, 2 bulan. Insya Allah kalau konsisten, kayaknya sih kalau gue pribadi sebulan juga udah cukup ini sebenarnya. Kalau ada juga kawan gue juga yang 2 minggu cukup, ada juga yang 2 bulan cukup udah gacor akunnya. Yang kedua, ini yang pertama ya. Yang pertama, ini yang kedua juga. Ini banyak kesalahan driver fokus argo pendek. Ini yang gue bahas ini masalah terapi ya, bukan akun-akun yang udah 30 trip, 20 trip yang memang historinya argo pendek semua gitu ya. Ini yang gue bahas yang lagi terapi. Nah, memang mungkin beda-beda cara. Ini salah satu cara gue. Kalau kalian mau pakai ya nggak, syukur, nggak jadi masalah ya. Karena beda tempat juga, beda akun juga, beda cara. Nah, di sini gue jelasin kalau menurut pandangan gue, fokus argo pendek. Nah, di sini banyak akun-akun yang terapi akun yang akunnya kebanyakan masuk argo pendek itu 80% nggak di zona aman. Jadi gimana yang nerangin ya. Jadi kalau banyak kalian lagi posisi terapi akun tapi banyak argo pendek yang masuk, itu istilahnya akun kalian mudah robohnya atau mudah kembali ke zona anyepnya dibanding rekan-rekan yang pada saat terapi akunnya mix dengan argo-argo jauh. Nah, di sini gue pengen terangkan karena gue juga, kalian pernah nggak ngerasain seperti ini ya, kalian cuma dapat 5 trip per hari tapi pendapatan bisa 200.000 dan besoknya kalian juga sama dapatnya trip kecil tapi argonya kenceng. Seperti yang gue pernah bahas bahwa sistem Gojek ini mengakumulasi kinerja driver, pendapatan, penyelesaian order, rating, semuanya diakumulasi gitu ya. Jadi gue bagi seperti ini. Kalau kalian itu fokus di argo pendek, sistem akan mengakumulasi
trip kalian. Contohnya di sini kalian biasa argo pendek itu dapatnya 7 trip 70.000 ya, 7 trip 70.000. Nah, sama 5 trip 150.000 contohnya ya. Nah, ini yang trip pendek ini belum bisa dikatakan di zona aman, masih zona was-was gitu. Dibanding driver yang 5 trip penghasilannya 150 atau campur argonya tapi kebanyakan argo jauh gitu kan. Kenapa? Karena mungkin kemungkinan di di 2 minggunya Gojek mengakumulasi tripnya pendek tapi pendapatannya besar. Jadi minggu depannya bisa jadi, ini kenyataan yang gue alamin sendiri ya, karena gue Gojek ini di sampingan, jadi banyak argo-argo yang jauh tuh nempel ke gua. Jadi alhamdulillahnya berapa trip doang gua dapatnya lumayan seperti itu kan. Nah, jadi pada saat minggu depannya, pada saat gua mungkin di area gua nih nggak ada orderan trip pendek, mungkin Gojek udah tahu riwayat gua, pendapatan gua contohnya sehari 150.000, tapi di area gua ngebit tuh nggak ada argo pendek, nggak tahu kenapa gua dikasih gacor. Contohnya untuk mendapatkan 150.000 yang biasanya 5 trip, gue dikasih 15 trip. Nah, dikasih 15 trip dengan pendapatan 150 gitu kan. Atau mungkin kurang lebih lah, tapi pokoknya nggak jauh beda 150, entah 140, entah 160 gitu kan. Pokoknya gue bayanginnya kayak gini. Jadi kalau yang argo pendek ini pada saat di area kita nggak ada argo pendek atau mungkin banyak driver kalah saingan, makanya gua katakan di sini zonanya kurang aman dibanding driver yang seperti ini. Nah mungkin tapi ada pertanyaan driver nih, bang, tapi kan orang-orang gacor argonya algoritmanya udah rapi itu, argonya pendek semua, panjang semua. Nah iya, gini gua bahasnya bukan akun-akun gacor ya, atau bukan akun-akun yang udah jadi. Tapi di sini akunnya masih terapi. Nah, gimana bang caranya bang supaya akun kita mix sama argo jauh? Nah, gua saranin gunakan orderan searah kalian, ya. Kan satu hari dapat kuota satu tuh. Orderan searah kalian tuh gunain, kan kalian pasti tahu daerah ngebit masing-masing. Jadi dari tempat ngebit kalian tuh diarahin mungkin di atas 7 km, di bawah 12 km. Itu untuk memancing argo-argo jauh, argo-argo kakap buat nempel di akun kalian, untuk mengisi histori pendapatan kalian. Ya, itu yang gua rasain, cara gua sendiri dan beberapa rekan-rekan gua termasuk ampuh gua gunain cara seperti ini. Makanya jangan kalian mau terapi akun pengen argo pendek, pas argo besar masuk kalian cancel. Disitulah terjadinya nanti akun kalian jadi blangsak takutnya gitu kan. Ya syukur-syukur kalau ada driver yang makin cancel order makin gacor, ya alhamdulillah syukur gitu kan. Tapi menurut analisis gua dan juga pengalaman gua di lapangan, bukan makin gacor makin belangsak, tapi kan beda rezeki, beda akun, beda wilayah kan beda-beda gitu kan. Kalau kalian makin gacor ya alhamdulillah gitu. Ini dari kedua ini sangat penting sekali ya, semoga jelas ya. Terus juga yang ketiga nih, yang buat akun kalian gacornya sebentar nih, gua hapus ya, nggak muat, papan tulisnya kecil. Nah, ini yang ketiga di sini, pada saat delay lama. Nah, pada saat terapi atau mungkin di luar terapi akun kan udah gacor ya, delay lama ini kalian harus tahu, umpamanya biasanya sejam 2 kali, sejam 3 kali, ini kok udah 3 jam belum dapat orderan. Jangan sampai lupa. Biasanya nih contohnya driver yang udah gacor, kemungkinan besar dia menghidupkan hanya satu layanan. Tujuannya mungkin banyak driver yang pengen akunnya nggak mau masuk berbagai macam layanan. Contohnya mungkin dia mau GoRed aja, atau GoFood aja, atau GoSend aja, atau segala macamnya lah. Nah tapi pada saat karena udah sering satu layanan dihidupkan saja, pada saat delay-nya lama, kan delay ini kan banyak faktor ya. Karena mungkin orderan di sekitar kita tuh lagi minim, atau mungkin drivernya banyak sehingga kita kalah saingan dengan driver-driver gacor lainnya, kan kita banyak faktor yang tidak kita ketahui. Pada saat delay kalian lama, periksa apakah aplikasi kalian fiturnya dimatikan semua, hanya satu layanan dihidupkan. Nah saran dari gua, kalau delaynya udah lama begini, langsung segera nyalakan semua layanan-layanan yang ada di Gojek, mau itu GoFood, GoRed, GoShop, GoMart, semuanya nyalakan. Karena makin lama delay kalian, hari ini contoh jam 1 sampai jam 3 delay, besoknya kalian delay lagi, kemungkinan besar
itu menjadi histori kalian delaynya. Nanti jam-jam tertentu kalian bakal berasa terkunci karena histori kalian delaynya jam segitu-segitu. Makanya dibuka semua layanan, siapa tahu ikhtiar kita. Contohnya kita biasa main akun GoRed atau GoFood, udah 3 jam delay gitu kan. Kita nyalain, siapa tahu itu di luaran orderan kebiasaan kita, entah ada GoShopnya, entah ada GoMartnya masuk ke akun kita. Seperti itu. Jadi buat akun-akun yang gacor nggak perlu takut akunnya rusak lah apa segala macam kalau cuma 1-2 orderan aja diterima. Nggak perlu takut gitu kan. Tapi untuk akun-akun yang masih anyep juga ya sebenarnya sih kalau gue pribadi nggak perlu takut juga ya. Tapi ada orang yang berpikir bahwa ngerusak algoritma atau ngerusak segala macam itu kita beda pemikiran mungkin ya. Kalau gue sih pribadi gue ya kalau gue masuk orderan gue dapet rezeki gitu kan. Kalau gue cancel ya berarti gue nolak rezeki seperti itu. Jadi jangan pernah takut lah intinya. Karena mau kalian cancel, sortir apapun itu kalau kalian udah kuasain jam ngebit kalian ini udah 14 jam gitu kan, udah yang gua lajanin nomor 1 tadi, ya insya Allah pasti ada perubahannya di situ. Jadi kalau kalian udah merasa delay lama, segera nyalakan semua fitur di aplikasi. Tapi contohnya mungkin driver ada, bang gue udah nyalain semua tapi tetap delay aja, ya berarti akun kalian masih butuh yang namanya nomor 1, jam on bitnya 12-14 jam. Itu dulu, fokusin dulu ya. Ini jam on bit 14 jam, bukan gua suruh lari maraton selama 14 jam ya, lain. Jadi kalau ada driver ngomong gila 14 jam capek banget gitu kan, lemah. Gua bukan suruh lu orang lari selama 14 jam nggak berhenti. Ini ngebit, kalian bisa sambil ngopi, sambil makan, sambil tidur. Yang penting jangan lama-lama, jangan malas-malas juga. Nanti bakal susah dapat orderan ke depannya. Oke, mungkin segitu aja 3 kesalahan driver Gojek gagal gacor. Semoga kalian paham dengan pembahasan gua yang mungkin masih berantakan seperti ini. Dan juga semoga ini ada hikmahnya, semoga juga ini menjadikan kalian juga makin gacor atau mungkin lebih gacor daripada gua sendiri. Dan sekali lagi jika ada salah kata, gua mohon maaf, bukan bermaksud menggurui rekan-rekan di luar sana, melainkan hanya melontarkan sudut pandang atau sharing bersama-sama. Jadi jika kalian mau pakai caranya silahkan, jika enggak juga, atau mungkin jika kalian punya cara lain boleh tulis kolom komentar. Apapun pertanyaan kalian, tulis kolom komentar, gue bakal jawab melalui video-video pendek gua. Oke, gue akhiri. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal.